guys, welcome to Bioskop Mini. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video kali ini, saya mau ceritain ke kalian seluruh alur cerita dari sebuah film yang berjudul When a Stranger Calls yang dirilis tahun 2006. Genre dari film ini adalah thriller. Film ini menceritakan teror yang dialami seorang gadis bernama Jill yang diperankan oleh Camilla Belle di sebuah rumah yang sangat besar saat dirinya ditugaskan untuk menjaga anak-anak dari pemilik rumah itu atau biasa disebut babysitter. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa tonton videonya sampai selesai. Dan bagi kalian yang suka nonton channel Bioskop Mini, kalian bisa subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan semua itu gratis loh guys. Oke, biar tidak menyita waktu, kita sekarang masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperdengarkan suara seorang gadis yang tampaknya ditelepon oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Gadis tersebut terus-terusan ditelepon sama si pria itu, sampai pada akhirnya kita diperlihatkan bayangan seorang yang membunuh seorang wanita di sebuah rumah. Wanita itu menjerit begitu keras, tapi tak seorang pun yang mendengarnya. Scene lalu berpindah ke keesokan paginya. Terlihat sekelompok petugas kepolisian melakukan investigasi di sebuah rumah, dan tampaknya rumah itu adalah tempat pembunuhan yang tadi terlihat di scene awal. Salah seorang detektif lalu masuk ke dalam salah satu kamar di rumah itu. Si detektif itu tampak terkejut dan sangat mual. Adegan lalu diperlihatkan para petugas yang membawa mayat korban yang tampaknya dimutilasi oleh si pembunuh. Scene lalu berpindah ke seorang gadis remaja yang sedang berolahraga di sekolahnya. Namanya adalah Jill Johnson. Jill lalu ditemui oleh seorang cowok bernama Bobby yang nampaknya adalah pacar Jill. Tapi hubungan mereka tampak tidak berjalan baik karena Jill mengetahui Bobby sempat mencium teman Jill yang bernama Tiffany. Jill kemudian menemui sahabatnya yang bernama Scarlett, dan Jill mengatakan kepada Scarlett bahwa dia tidak bisa datang ke pesta api unggun karena dia diminta untuk menjadi babysitter di kediaman keluarga Mandrakis. Lalu datanglah Tiffany. Jill dan Tiffany sama-sama terlihat tidak senang, sampai akhirnya Tiffany pergi. Jill kemudian terlihat diantar oleh ayahnya yang bernama Ben Johnson ke kediaman keluarga Mandrakis. Rumah itu terlihat sangat megah dan mewah dari luar. Sampainya di sana, Jill berpamitan dengan ayahnya dan masuklah Jill ke halaman rumah. Sampai di rumah, Jill disambut oleh Nyonya dan Dr. Mandrakis. Nyonya Mandrakis lalu mengajak Jill berkeliling. Rumah itu sangat mewah. Rumah itu memiliki sistem lampu otomatis yang akan menyala jika ada sesuatu yang melewatinya. Jill juga ditunjukkan kode alarm rumah dan nomor telepon darurat. Sementara itu, anak-anak mereka yang bernama Allison dan Will masih tertidur di kamarnya. Nyonya Mandrakis juga menunjukkan rumah putranya yang bernama Todd yang ada di seberang. Setelah semua lengkap, Tuan dan Nyonya Mandrakis pergi dari rumah untuk makan malam di sebuah restoran. Jill pun bersantai di rumah itu, dan singkat waktu, malam pun tiba. Karena bosan, Jill lalu mencoba setiap fitur di rumah itu, termasuk perapian otomatis yang ada di sana yang bisa dinyalakan dengan remote control. Jill juga terlihat mencoba perhiasan Nyonya Mandrakis. Lalu, Jill mendengar suara dari luar. Jill kemudian melepas perhiasan itu, dan Jill pergi ke sumber suara. Ternyata itu hanyalah Rosa, yaitu asisten keluarga Mandrakis yang sedang memberi makan peliharaan mereka. Jill lalu kembali bersantai. Kemudian, telepon berbunyi, dan Jill mengangkatnya. Tapi tidak ada orang yang berbicara di telepon itu. Jill lalu menutup teleponnya. Jill kemudian terlihat berbicara di telepon dengan Scarlett. Scarlett lalu meminta izin untuk memberikan nomor Jill kepada Bobby, dan Jill mengizinkannya.
Lalu, alarm rumah berbunyi. Setelah itu, telepon kembali berbunyi. Dan itu dari bagian keamanan. Tugas keamanan di telepon menanyakan alasan kenapa alarm rumah berbunyi. Dan Jill mengatakan bahwa mungkin saja Rosa mematikan alarmnya. Nyonya Mandrakis lalu menelpon Jill dan menanyakan keadaan rumah karena alarm rumah sempat berbunyi. Dan Jill mengatakan bahwa keadaan rumah aman. Jill lalu mencoba mencari Rosa, tapi Rosa sudah tidak ada di kandang burung. Telepon lalu kembali berbunyi, dan Jill mengangkatnya. Kali ini, ada seorang pria misterius yang berbicara. Jill yang bingung, lalu segera menutup teleponnya. Beberapa saat berlalu. Telepon kembali berbunyi, dan yang menjawab adalah Bobby yang sedang menjahili Jill. Jill lalu mencoba mengecek keadaan rumah sambil membawa besi untuk berjaga-jaga. Jill terlihat gemetaran. Telepon lalu kembali berbunyi. Ternyata itu hanyalah Tiffany yang sedang iseng kepada Jill. Jill bertanya, bagaimana Tiffany bisa masuk ke rumah itu? Tiffany lalu mengatakan bahwa dia masuk lewat pintu garasi yang masih terbuka. Jill kemudian menutup pintu garasi itu. Tiffany lalu mengajak Jill untuk baikan. Tapi Jill malah meminta Tiffany untuk keluar dari rumah agar Jill tidak dimarahi Dr. Mandrakis. Tiffany lalu keluar rumah menuju mobilnya. Setelah Tiffany masuk ke mobil, dia melihat dahan pohon yang menghalangi jalan. Tiffany yang was-was karena dia merasa diikuti, lalu mencoba untuk menyingkirkan dahan itu. Datanglah sesuatu yang mendekat dengan cepat ke arah Tiffany, dan scene seketika berpindah ke Jill. Pintu rumah lalu digedor oleh seseorang. Jill yang mengira itu Tiffany lalu membuka pintu itu, dan setelah pintu dibuka, tidak ada seorang pun di luar. Telepon lalu kembali berbunyi, dan ternyata itu Bobby. Tapi karena sinyal yang kurang jelas, jadinya sambungannya terputus. Telepon kemudian kembali berbunyi. Jill mengetahui bahwa itu Tiffany karena namanya muncul di layar ponsel. Tapi yang berbicara di telepon bukanlah Tiffany. Hal itu begitu membuat Jill terkejut. Jill lalu menutup teleponnya. Jill lalu mencoba menelpon Scarlett. Tapi karena sinyal yang kurang bagus, jadinya sambungannya terputus. Jill lalu mencoba menelpon ayahnya, tapi tidak bisa tersambung. Jill kemudian mencoba untuk menelpon restoran tempat Dr. Mandrakis makan malam. Tapi si operator mengatakan bahwa Dr. Mandrakis sudah pergi dari restoran mereka. Jill lalu menelpon 911 dan mengatakan bahwa ada orang misterius yang terus-menerus menelponnya malam itu. Tapi petugas mengatakan mereka tidak akan bertindak sebelum adanya ancaman nyata. Jill lalu menyadari jika mobil Rosa masih di tempat parkir. Dan Jill yang tadinya mengira Rosa pergi sedikit lega karena Rosa masih di rumah. Mereka lalu menutup teleponnya. Jill lalu mencoba menelpon Rosa, tapi tidak ada jawaban. Namun, ponsel Rosa didengarnya berdering di dalam rumah. Jill lalu mencoba mencarinya. Jill kemudian menemukan ponsel Rosa di ruang pakaian, tapi Rosa tidak ada di sana. Telepon kembali berbunyi. Jill mengangkatnya, dan pria di telepon mengatakan, "Have you seen the children?" Jill yang tersentak, lalu segera melihat Allison dan Will. Dan Jill melihat mereka berdua masih tertidur lelap.
Jill kemudian kembali mendapatkan telepon dan pria itu mengatakan, "How with the children?" Jill lalu menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Jill yang ketakutan kemudian kembali menelpon 911 dan mengatakan kepada petugas bahwa dia sedang diawasi. Jill lalu diminta petugas untuk menahan telepon si pria misterius tadi selama 60 detik agar kepolisian bisa melacak sinyal telepon pria itu. Petugas itu lalu mengatakan bahwa dia akan mengirim beberapa petugas polisi ke kediaman Manrakis. Telepon kembali berbunyi. Jill lalu mengangkatnya. Tapi sebelum 60 detik, pria itu menutup teleponnya. Jill lalu melihat lampu rumah Todd menyala. Jill lalu mencoba menelpon Todd, tapi tidak ada jawaban. Jill yang mengira Todd ada di rumah, lalu mencoba untuk pergi ke rumah Todd. Jarak dari rumah utama ke rumah Todd lumayan jauh. Jill akhirnya sampai di sana. Tetapi saat pintu rumah dibuka, rumah itu tampak kosong. Jill mencoba mengecek ke seluruh ruangan. Telepon di rumah Todd lalu berbunyi. Jill yang masih ketakutan lalu mengangkat telepon itu dan dia berhasil mendapatkannya hingga 60 detik. Did you see me out there? Jill lalu melihat lampu di lantai 3 rumah utama menyala dan dia mengira itu pasti Rosa. Jill kemudian dengan segera berlari kembali ke rumah utama. Jill lalu sampai di rumah utama dengan terengah-engah. Jill kemudian kembali mendapat telepon dan Jill mengangkatnya. Tapi tidak ada orang yang berbicara di telepon. Jill lalu masuk ke kamar Rosa. Jill masih terlihat memegang telepon itu dan bertanya. To scare me. What do you want? Dan pria di telepon menjawab. Raut wajah Jill terlihat begitu ketakutan setelah mendengar itu. Jill lalu mendapati air di kamar Rosa menyala. Jill kembali mendapat telepon dan kali ini dari polisi. Polisi mengatakan bahwa panggilan itu dari dalam rumah. Jill terkejut dan seluruh lampu di rumah mati. Telepon kembali berbunyi dan saat Jill melihat ke belakang, betapa terkejutnya dia. Di sana sudah ada mayat Tiffany yang kemungkinan Tiffany dibunuh oleh pria yang menelpon Jill. Jill terlihat begitu ketakutan. Di tengah rumah yang gelap, Jill kemudian dengan segera pergi menuju kamar Allison dan Will. Sampai di sana, Jill mendapati mereka sedang bersembunyi di sebuah kotak. Lampu rumah lalu kembali hidup. Jill kemudian melihat seorang pria di atap kamar. Jill yang terkejut kemudian pergi ke sebuah ruangan bersama Allison dan Will dan berusaha mengunci pintu ruangan itu. Jill, Allison dan Will lalu keluar lewat jendela ke kandang burung. Dan si psikopat misterius itu sudah ada di luar kandang. Jill lalu menyalakan air di dalam kandang sehingga si psikopat tidak akan melihat mereka. Allison dan Will lalu bersembunyi di taman dan Jill berusaha bersembunyi di kolam. Si psikopat lalu masuk ke kandang burung dan mencari mereka. Jill lalu menyelam di air dan betapa terkejutnya dia melihat mayat Rosa yang pasti telah dibunuh oleh si psikopat itu. Air di dalam kandang lalu berhenti. Allison dan Will pergi keluar dan Jill berhasil diketahui oleh si psikopat. Psikopat itu lalu mencoba menangkap Jill, tapi Jill yang melakukan perlawanan berhasil menjatuhkan si psikopat. Dan Jill lari keluar dan mengunci si psikopat itu di dalam kandang.
Jill lalu berusaha mencari Allison dan Will. Jill kemudian melihat banyak burung yang keluar dari kandang, dan si psikopat itu sudah tidak ada di dalam kandang. Jill lalu mendapati Allison dan Will bersembunyi. Jill, Allison dan Will lalu berusaha untuk keluar dari rumah. Allison dan Will berhasil keluar, tapi Jill tertangkap oleh si psikopat. Psikopat itu lalu berusaha untuk membunuh Jill, tapi Jill terus melakukan perlawanan. Sampai akhirnya Jill tertangkap dan si psikopat itu mencoba membunuh Jill. Jill terus saja melakukan perlawanan. Jill kemudian menyalakan perapian. Si psikopat itu terkejut dan melepaskan Jill. Jill lalu menusuk tangan si psikopat menggunakan sebatang besi. Si psikopat itu lalu kesakitan, dan Jill menggunakan kesempatan itu untuk keluar rumah. Terlihat polisi sudah sampai di rumah itu. Jill lalu diberikan perawatan dan ditenangkan. Sementara si psikopat berhasil ditangkap oleh polisi. Jill sempat melihat wajah psikopat itu, dan raut wajah Jill begitu ketakutan. Terlihat, Allison dan Will berhasil selamat, dan kini mereka bersama orang tua mereka. Scene lalu berpindah ke Jill yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Jill terlihat begitu trauma akibat kejadian yang ia alami, hingga Jill berhalusinasi tentang si psikopat. Jill terlihat coba ditenangkan oleh ayahnya dan dokter, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai guys. Sekian dulu pembahasan alur cerita film When a Stranger Calls kali ini. Rating dari film ini adalah 5,1 dari situs IMDb. Terakhir di video ini, jika kalian suka nonton video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Lex dari Bioskop Mini mengucapkan thanks for watching and see you in the next video guys. Bye bye.